Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya penulis nggak ingin bahas ini lagi, tapi ya karena jadi muncul banyak pertanyaan dari bro ya, jadi penulis harus bahas ini. Jadi ada yang berpendapat bahwa pemanasan global itu beneran terjadi dan penyebabnya adalah karbon, karena emisi karbon. Ya, penulis nggak tahu ya. Orang sampai percaya itu dengan bukti apa? Karena penulis selama ini cari informasi tidak menemukan bukti konkret antara hubungan timbulnya pemanasan global dengan jumlah karbon yang terjadi di angkasa. Yang penulis ragukan itu adalah hubungan antara dunia nyata dengan datanya. Dari datanya sendiri disebutkan bahwa karena perkembangan ekonomi, perkembangan pabrik-pabrik, perkembangan tumbuhnya kendaraan, makin banyaknya orang, itu menyebabkan bumi menjadi panas. Ya, wes anggap sajalah itu benar. Nah, sekarang ini kan sudah banyak sekali ya upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Sampai ada pemblokiran minyak kelapa sawit produksi Indonesia, sampai ada euro mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang sudah mulai implementasi yang 7 juga. Kendaraan Indonesia sekarang pun ya minim sudah Euro 3, yang artinya secara emisi karbon itu sudah banyak berkurang. Karena dari standar Euro 3 sendiri sudah mensyaratkan pengurangan emisi karbon. Dari pabrik-pabrik ya, termasuk tempat penulis kerja, itu sudah ada pembatasan emisi karbon. Nggak boleh produksi lebih dari sekian plan. Karena apa? Karena ada pembatasan limit carbon emission, yang kalau sampai melakukan lebih dari itu, pabriknya akan didenda. Pabrikan itu bayar ke pemerintah, dan pemerintah itu entah ngasihkan ke siapa gitu loh. Ada lembaga khusus yang menampung uang hasil kelebihan emisi karbon. Karena yang kena bukan cuma dari pabrikannya saja, tapi dari pemerintahnya juga kena dendanya. Nah, masalahnya adalah di mana ada buktinya? Di mana ada data yang menunjukkan perbaikan iklim ya. Karena selama ini kalau kita lihat berita-berita mulai tahun dari 90-an kali ya, atau tahun 2000-an, itu kan kalau ada apa-apa, kalau ada bencana alam, kalau ada peristiwa besar, gempa bumi bahkan ya, itu disebut karena perubahan iklim global. Ada banjir air laut, itu diomongi karena perubahan iklim global, karena pemanasan global. Nah, sekarang ini negara-negara sudah banyak melakukan perubahan. Bahkan ada negara yang sekarang 100% kendaraan yang ada di negara itu sudah listrik. Tapi mana perbaikan yang dijanjikan itu? Kan di situ kendaraannya sudah nggak pakai emisi karbon lagi. Tapi mengapa kok tidak ada perbaikan? Karena selama ini kalau ngomong pemanasan global, perubahan iklim global, nyebutnya kan cuaca buruk itu karena terjadi pemanasan global.
hujan yang berlebihan, banjir, tanah longsor, itu karena perubahan iklim global. Nah sekarang, apakah sudah ada perbaikan soal itu? Apakah kekeringan sudah berkurang? Apakah hujan yang berlebihan sudah berkurang? Mana pembuktiannya? Karena kalau misalnya nggak begitu, lari kemana uangnya itu? Lari kemana denda-denda kelebihan emisi karbon tersebut? Karena bahkan ya di dunia internasional ada istilahnya karbon kredit, di mana tiap negara bisa memperdagangkan ini. Negara-negara yang nggak butuh yang bisa kelebihan bisa menjualnya ke negara yang membutuhkan. Entah posisinya Indonesia dalam hal ini bagaimana, tapi rasanya kok Indonesia itu termasuk yang kekurangan karbon kredit. Orang itu sering salah mengerti apa sih itu pemanasan global, apa sih yang menyebabkan orang itu menyebutnya sebagai greenhouse effect. Greenhouse itu adalah istilah untuk sebuah tempat menanam tanaman yang tertutup. Tujuan dari greenhouse itu adalah untuk membuat suhunya itu tetap stabil. Stabil dalam artian kalau dingin tidak terlalu dingin, kalau panas tidak terlalu panas. Jadi suhunya terkendali. Ingat ya, dingin tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas. Nah, efek rumah kaca, efek greenhouse effect itu mengacu pada efek di mana suhu siang hari itu berkurang, jadi makin dingin, dan suhu malam hari itu jadi makin panas, jadi makin naik. Jadi perbedaan suhu siang dan malam itu berkurang. Makanya orang merasa, wah sekarang pagi-pagi itu panas. Nah itu adalah efek dari rumah kaca. Penyebabnya kenapa? Karena sinar matahari itu panasnya terperangkap. Jadi panas mau keluar bumi nggak bisa, tapi panas juga masuk agak terkurangi. Ada bermacam-macam efek ya yang terjadi karena pemanasan ini. Yang satu katanya es di kutub jadi mencair. Boh lah kalau yang es di kutub itu ya. Karena ya ini yang kehitung adalah suhu rata-rata. Kalau laut naik ya entah juga, karena perlu diingat bahwa ada masalah yang namanya penurunan tanah. Penurunan tanah ini bisa terjadi karena pemanfaatan air tanah. Jadi air yang ada di dalam tanah itu kalau disedot, diketahui menyebabkan permukaan bumi di atasnya itu turun. Jadi harusnya di kota-kota besar itu dilarang pemanfaatan air tanah. Tapi ya seperti kita tahu kalau di Indonesia ya kayak gitu, bisa bobol. Yang penting uangnya cukup, gitu kan. Nah, jadi kalau Jakarta itu makin lama makin rendah, nah itu karena pemanfaatan air tanah. Air tanah dipakai, padahal harusnya nggak boleh. Air tanah itu ya bukan sekedar sumur ya, tapi air yang di sangat dalam, muntah kedalaman beberapa ratus meter.
Terus efek dari rumah kaca ini karena suhu siang makin berkurang, maka yang terjadi adalah penguapan air jadi berkurang. Jadi sebelumnya sinar matahari yang panas bisa membuat air lebih mudah menguap. Karena berkurangnya pemanasan pada siang hari, air jadi sulit naik ke atas, jadi berkurang penguapan airnya. Siklus air jadi berkurang, air yang membentuk awan jadi berkurang. Ya, jelas itu. Terus yang berikutnya adalah berkurangnya angin. Kenapa angin berkurang? Yaitu tadi, karena panasnya berkurang, air yang menguap itu berkurang. Padahal kita tahu ada yang namanya siklus angin darat dan angin laut. Angin darat itu terjadi karena daratan dipanasi oleh sinar matahari yang membuat ya udara naik ke atas, yang membuat laut yang saat itu masih belum terlalu panas jadi membuat udaranya kalah hangat dengan yang di daratan. Jadi angin darat ke angin laut ya. Angin darat itu angin yang dari darat ya, bambu kebalik. Jadi kalau pagi-pagi itu angin laut ya, angin dari laut menuju ke darat. Terus kalau malam hari ada angin darat menuju ke laut. Karena pada saat ya malam, suhu di daratan itu sudah dingin, sementara yang di laut masih panas. Jadi anginnya menuju ke laut. Nah, pemanasan global, efek rumah kaca mengurangi terjadinya angin itu. Jadi efeknya adalah nggak ada angin. Jadi ciri pertama itu adalah nggak ada. Salah satu cirinya adalah nggak ada angin. Terus yang berikutnya ya dari siklus hujan. Karena pemanasan, karena uap air itu sulit naik ke atas, yang bisa bikin hujan makin sedikit. Karena malam hari itu panas, nggak bisa dingin, hujan juga makin sulit juga terjadi. Karena kan hujan itu mudah terjadi kalau suhunya dingin. Nah, kalau suhu nggak pernah dingin ya sulit hujan. Nah, selama ini orang-orang menyalahkan ke karbon, ke emisi karbon. Tapi masalahnya adalah sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi hal-hal tersebut, yang mempengaruhi angin, yang mempengaruhi uap air, yang mempengaruhi hujan. Apa itu? Asap pesawat. Jadi ada ya referensi yang menyebut khusus bahwa asap pesawat itu menyebabkan pemanasan. Asap pesawat itu menyebabkan kalau siang hari sinarnya itu terhalang. Bahkan halangan ini bisa mempengaruhi efisiensi solar panel, energi surya. Efisiensi energi surya berkurang karena adanya asap pesawat, dan ini sudah diakui oleh ilmiah, oleh para peneliti. Dan efek pemanasan dari asap pesawat pun itu sudah diakui oleh ilmiah, sudah diakui oleh peneliti-peneliti, beneran terjadi. Nah, dari sisi itu kan sudah bisa menjelaskan mengapa kok sekarang ini angin makin sedikit dibanding dengan ya tahun-tahun yang lalu. Mengapa sekarang ini lebih jarang turun hujan?
Oh ya, soal turun hujan ini ada satu lagi efek dari asap pesawat. Yaitu apa? Asap pesawat itu timbul karena partikel kecil dari pesawat terbang itu terlepas di atmosfer, kemudian menyerap uap air di sekelilingnya, membentuk partikel-partikel es. Partikel esnya nempel ke butiran partikel yang dilepaskan oleh pesawat dan membentuk butiran-butiran yang makin lama makin besar, makin banyak menyerap uap air di sekitar, sehingga kemudian muncul asap yang warnanya putih. Jadi asap yang warnanya putih itu adalah tanda bahwa ada partikel yang dilepaskan oleh pesawat yang kemudian menarik partikel-partikel uap air atau es yang ada di sekitar lewatan pesawat tersebut. Nah, karena adanya partikel tersebut, maka uap air yang ada di lewatan pesawat tersebut akan nempel ke partikel tersebut. Jadi asap uap air yang bebas yang ada di angkasa itu yang dilewati jadi kurang. Karena kurang, uap air dari tempat lain akan lari ke tempat tersebut. Jadinya tempat yang dilewati itu jadi saling ada rebutan antara uap air asapnya pesawat dengan uap air yang ada di awan alami. Dan yang sering terjadi adalah awan alami akan hilang karena uap airnya direbut oleh asap pesawat. Nah, ini jadi sumber malapetaka yang lain karena asap pesawat jadi mengganggu siklus alami hujan. Awan yang sudah siap hujan akan jadi batal turun karena ya uap airnya direbut oleh asap pesawat. Nah, ini ya yang jadi sumber masalah berikutnya. Asap pesawat menyebabkan selain dari pemanasan ya, yang ada di referensi itu pemanasan, juga menyebabkan uap air yang ada di sekeliling pesawatnya, yang ada di sekeliling asap itu jadi kerebut semua. Awan-awan yang sudah siap hujan jadinya batal hujan. Wah, kayak tiap hari ini harus bawa cemenito ya. Tadi nggak ada tanda hujan, habis bawa cemenito jadi kayak ada pertanda hujan. Jadi kalau ada yang punya cemenito, efek cemenito untuk cuaca itu akan lebih besar kalau dibawa di kendaraan. Terus efeknya akan makin besar kalau kecepatannya antara 40 sampai 60 km per jam atau mungkin 30 sampai 60 km per jam. Jalan kecepatan konstan ya, tapi penulis nggak tahu kecepatan berapa yang pas untuk mempengaruhi cuaca ya. Tapi bawa cemenito satu dikantongi, ditaruh ya yang bagian luar, atau kalau naik mobil ditaruh di dashboard, itu akan mempengaruhi cuaca juga ya. Yang daerah asalnya belum hujan biasanya yang reaksinya sangat besar. Terus lagi. Nah, jadi asap pesawat itu ternyata efeknya jauh lebih besar ke kerusakan cuaca daripada emisi karbon. Nah, mengapa sampai sekarang kok harga tiket pesawat masih tidak naik sangat drastis ya? Karena harusnya pesawat itu jadi makin langka, karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan pemanasan global. Mengapa kok tidak ada pembatasan seperti itu? Karena harusnya begitu tahu asap pesawat itu menyebabkan pemanasan global, ya frekuensi penerbangan dikurangi. Harusnya penerbangan itu makin sedikit. Tapi ya seperti kita tahu nggak ada ya pengurangan seperti itu. Orang masih bebas kemana-mana naik pesawat terbang.
Angkutan alternatif pun tidak dipromosikan ya. Jadi kalau misalnya tahu asap pesawat itu menyebabkan pemanasan global, harusnya ada upaya untuk mendorong orang, oh jangan pakai pesawat terbang, naik mobil saja bisa, naik sepeda motor saja bisa, naik kereta api saja bisa. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada upaya seperti itu. Padahal udah jelas ya, ada bukti bahwa asap pesawat bikin pemanasan. Yang bisa jadi pemanasan global yang terjadi sekarang ini bukan gara-gara emisi karbon, tapi karena emisi pesawat terbang. Kalau memang benar pesawat terbang yang mengganggu, maka semua upaya yang kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon itu jadi sia-sia. Karena sumbernya dari pesawat, tapi kok malah emisi karbon yang dikurangi. Padahal demi emisi karbon, wah banyak sekali aturan-aturan yang memberatkan orang. Orang-orang disuruh pakai kendaraan listrik semua, padahal pembangkit listriknya menggunakan metode batu bara atau solar. Batu bara atau solar itu emisinya jauh lebih parah. Bukan dari emisi karbon saja, tapi dari emisi sulfur ya. Dari emisi macam-macam lah. Polusinya jauh lebih banyak. Terus selain itu juga energi alternatif juga makin sulit. Mungkin yang bisa tetap bekerja dengan baik itu adalah energi panas bumi dan energi pasang surut laut. Masalahnya yang pertama, kalau energi panas bumi itu ternyata bisa mengakibatkan gempa. Karena saat pipa mengalirkan air itu dinaikkan ke atas, bisa terjadi getaran, dan getaran ini akan memicu gempa. Sudah ada berita soal gempa, dan rasanya nggak perlu ya kalau gempa gara-gara energi panas bumi ini. Penulis pakai referensi, silahkan cari lah, ada gampang kok nyari ini, tinggal cari earth geothermal earthquake gitu ya, terus ketemu. Terus penulis sengaja tidak sertakan energi solar panel dan energi angin. Karena apa? Karena itu tadi sudah penulis jelaskan, efek dari efek dari asap pesawat itu menyebabkan berkurangnya angin. Berkurangnya angin artinya pembangkit listrik tenaga angin itu tidak efektif. Terus asap pesawat juga mengurangi efisiensi solar panel. Padahal banyak orang butuh solar panel. Nah, kalau solar panel efisiensinya berkurang, ya jadinya akan jadi sangat mahal solar panel ini. Makanya kan negara-negara berkembang itu pakainya adalah solar dan batu bara. Kenapa? Karena energi terbarukan itu mahal. Mahalnya kenapa? Ya karena efisiensinya jauh berkurang. Berkurangnya karena asap pesawat. Dan asap pesawat ini enggak ditangani. Terus jadinya kan lari ke nuklir. Padahal nuklir ya tahu sendiri lah, mudah sekali terjadi kecelakaan. Harus betul-betul strict gitu ya. Tapi lihat saja yang mengalami kecelakaan nuklir itu mana? Negara mana? Kan negara maju, yang level disiplinnya sangat luar biasa, seperti Jepang itu saja sudah kena. Yang kayak Rusia saja sudah kena. Apalagi negara kita ini banyak gempa. Nah, apa yang terjadi kalau banyak gempa di sistem
pengadaan nuklir itu. Kan ya riskan banget. Nuklir itu kan cuma aman untuk di negara yang nggak ada gempanya. Nah itu ya yang jadi kendala sekarang ini. Karena ya yang jadi sumber masalah utamanya itu tidak ditangani sama sekali, tidak diperhatikan sama sekali. Dan usaha untuk mengurangi emisi karbon sekarang ini juga mana efeknya? Nggak kelihatan. Karena memang sepertinya yang jadi sumber masalah itu harusnya adalah emisi pesawat, dari asap pesawat. Ya itu sajalah, ingin memberi informasi dari pandangan penulis. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.